Asam ketemu teman saya kembali bersama gue channel Jeffrey DDDK. Oke, seperti biasanya kita akan melanjutkan mengenai Ultragasi versi ketiga yang berjudul The Destiny Crossroad. Dan kita akan melanjutkan dari episode 2 ya. Lanjut yang dimana mereka menciptakan Ultra Woman Grigio Darkness untuk mengalahkan yang aslinya ya, yaitu si Grigio itu sendiri. Dan gue penasaran juga sih alasan kenapa Alien Blade itu memiliki kekuatan yang sama dengan Ultra Dark Killer yang bisa menduplikat versi sisi gelapnya gitu. Dan di sini terlihat si Grigio sangat susah kesulitan untuk mengalahkan sisi gelapnya ya, apalagi trio ngakak yang masih sangat kesusahan untuk mengalahkan si Raybatos. Dan di saat situasi mendesak, datanglah para hero atau generasi baru Ultra yang membantu Grigio dan juga trio ngakak dari ancaman Tartarus yang ada di tempat mereka berada. Dan di sini mereka memakai masing-masing kekuatan mereka ya, antara power up dan juga Ultra Vision dari Ginga, Victory, Rosal, dan Blue yang melawan si Tartarus ya, hingga si Orb dan X yang sudah langsung ke wujud final form mereka atau wujud power up nya untuk menghadapi si Raybatos menggantikan Nice, Z, dan juga Boy. Kemudian si J dan Z yang berniat menolong si Grigio pun dihadang oleh si Gina itu sendiri ya, mungkin karena mereka masing-masing dibagi sama rata gitulah untuk menghadapi musuh satu sama lainnya. Dan kita juga bisa lihat ya, yang antara si Jit yang berubah menjadi Royal Mega Master dan juga Z Battle Rise Glow. Pas si Z memakai Bayarok, si Bayarok itu merasa tertarik mengenai si Jit, jadi makanya dia pun menginginkan Jit memakai dirinya untuk mengalahkan si Gina itu sendiri ya, karena persis banget dengan mukanya kan, atau emang persis sih, karena Jit itu ciptaan ciptaan Gen Beyal itu sendiri. Kemudian si Grigio yang sangat kesulitan untuk mengalahkan sisi gelapnya pun merasa seperti putus asa gitu kan. Namun berkat dorongan dari si Nice, Z, dan Boy pun yang ikut membantu Grigio pun, Grigio berhasil mengalahkan sisi gelapnya, yaitu berkat dukungan teman-teman semuanya ya, yang dimana dia tidak bertahan sendirian karena dia memiliki teman-teman yang berjuang bersama untuk melindungi alam semesta itu sendiri. Dan oh ya, by the way, untuk si Flying Squad itu menghadapi si Alien Blade ya, dan seperti biasanya mereka mengalahkan Alien Blade itu dengan mudah. Sedangkan yang lainnya antara Raybatos dengan Gina itu yang sebelum gimana ya, pokoknya intinya pas si Tartarus menyuruh si Raybatos atau keadaan berdesak itu mengumpulkan masing-masing DP Splinter yang dikumpulkan oleh hingga Victory, kemudian Team of 50, lalu timnya si Jit, dan juga di Graveyard tempat si Boy itu memungut DP Splinter ya. Keempat DP Splinter pun menyatu ke dalam tubuhnya si Raybatos, lalu bukan menciptakan sih, seperti memunculkan awalnya Judah dan juga Mold yang merupakan abangnya si Gina yang sudah tewas oleh Ultra Brothers. Dan tidak hanya itu saja, dengan mengumpulkan semua DP Splinter ke dalam tubuhnya si Raybatos, dia pun memunculkan Giga Betonizer ya. Mengenai pengumpulan DP Splinter ke dalam tubuhnya si Raybatos ini untuk mengaktifkan Giga Betonizer yang ada di dalam tubuhnya si Raybatos tersebut. Itu pun sesuai yang diucapkan si Jit sih, kalau tidak salah ya. Soalnya untuk mengaktifkan Giga Betonizer harus membuka beberapa DP Splinter, dan seperti yang kita lihat bahwa dengan 4 DP Splinter yang menyatu ke dalam tubuhnya itu saja langsung aktifnya Giga Betonizer yang ada di hadapan Raybatos tersebut. Namun di sini kita juga bisa lihat ya,
dengan Awa, Juda, dan juga Mod menyatukan dirinya ke adik mereka yaitu si Gina, yang menjadikan wujud terkuat mereka untuk mengangkat para generasi baru di situ. Dan tidak hanya itu saja, si Tartarus itu yang awalnya menyuruh Rey Bartos melakukan hal seperti itu, pada akhirnya si Rey Bartos tersebut harus tewas yang karena ucapan mantra yang ia ucapkan ya. Dan kemungkinan bisa juga karena efek samping kekuatan Death Splinter yang ada di tubuhnya. Dan sebenarnya nggak hanya itu saja, si Tartarus itu ternyata memiliki niat yang lebih jahat dibandingkan Rey Bartos. Yang dimana sudah menyamakan Rey Bartos itu, ternyata dia hanya menginginkan Giga Battleizer yang ada di tubuhnya si Rey Bartos tersebut, dan dia tidak peduli akan kehidupannya si Rey Bartos itu sendiri. Soalnya dia memang sengaja membiarkan dia tewas begitu saja dan menyisakan Gina yang memunculkan wujud barunya yang bernama Gua Spekta, yang merupakan gabungan dari kakak beradik atau Spekta bersaudara. Dan disinilah ancaman berbahaya yang harus mereka hadapi untuk episode selanjutnya. Jadi demikianlah Ultra Galaxy Fight untuk episode 3 pada video ini, dan sepertinya kemunculan Ultraman Rega baru bisa muncul di episode 4, bukan episode hari ini ya. Jadi kita nantikan kemunculan si Rega untuk mengalahkan si Gua Spekta. Dan sekian juga ya untuk pembahasan kali ini. Kita akan nantikan pembahasan Ultra Galaxy Fight Season 3 The Destiny Cross slot di next video. Seperti biasa, jangan lupa to like, komen, dan share video ini untuk mengetahui video yang terupdate. Dan jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan mengenai video terbaru JVDK. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ucapin pada teman-teman semua itu terputus beserta info yang kesampaian pada teman-teman semua itu salah alias hoax, mohon makan sebesar-besarnya karena gua bukan makanan sebenarnya dan yang seperti itu yang sahabat kita Allah Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.